Assalamualaikum Ibu Indah, sehat? Waalaikumsalam Bapak, sehat, alhamdulillah. Ya, baik Ibu Indah. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nanti di Ya, mana saya akan melaksanakan, Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya mengamati proses pelaksanaan pembelajaran Ibu. Adapun tujuan pelaksanaan pra-observasi ini ya sebagai persiapan Ibu awal nanti melaksanakan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri, siap. sehingga memberikan pembelajaran kepada peserta didik yang terbaik. Adapun beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan terkait dengan pembelajaran, kira-kira pelajaran Ibu apa ya? Untuk saat ini pembelajarannya tentang bilangan bulat. Untuk materinya sampai dengan KPK dan FPB, mencari KPK dan FPB. Untuk tujuan pembelajarannya, Bu? Tujuan pembelajarannya ini nanti peserta didik dapat menentukan KPK dan FPB dari masalah atau soal cerita yang diberikan, seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan dalam kelas nanti beserta strategi atau model atau metode pembelajaran di dalam kelas? Ya, untuk pertemuan sebelumnya itu kan sudah menentukan faktorisasi sebagai bekal untuk pertemuan selanjutnya, yaitu mencari penyelesaian dari masalah atau soal cerita. Nah, strateginya menggunakan problem based learning, model pembelajaran problem based learning. Ya, jadi diawali dengan masalah, nanti peserta didik menentukan nih. Jadi ini tuh nanti penggunaan atau implementasi dari KPK atau FPB. Kemudian dia bisa menyatakan kembali solusi dari masalah tersebut. Seperti itu. Jadi strategi yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu, kemudian mode pembelajaran itu digunakan dalam bentuk PBL ya Bu ya? Ya, betul. Yang dimana kalau saya perhatikan ini menarik sekali Bu ya. Terkait hal itu, apa kesulitan atau hambatan Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran besoknya? Ya, untuk beberapa kelas itu sebenarnya kan materi bilangan bulat udah dari SD ya Pak. Ya, nah, jadi yang kesulitan yang saya temui, beberapa siswa itu kemampuannya berbeda-beda. Jadi ada yang benar-benar sudah bisa perkalian, pembagian sudah lancar, tapi ada juga yang perkalian dan pembagian itu masih kesulitan seperti itu. Jadi kemampuan anak-anaknya berbeda-beda. Begitu ya Bu ya. Terkait hal itu Bu, apa yang Ibu akan lakukan dalam mengatasi permasalahan atau hambatan yang Ibu temui di dalam kelas yang Ibu akan laksanakan? Ya, untuk solusinya saya melihat dari kemampuannya. Jadi nanti dibentuk kelompok-kelompok berdasarkan kemampuannya. Ada yang benar-benar kesulitan, nanti jadikan satu kelompok dari rendah, kemudian sedang, dan kemampuan tinggi. Nah, untuk yang kemampuan tinggi, saya rasa ketika diberikan soal itu mereka sudah mulai bisa menangkap dengan cepat. Oh, ini tuh permasalahan ini berarti menggunakan KPK, ini menggunakan FPB. Tapi kan untuk yang rendah nih ya Pak ya, kita harus benar-benar memperhatikan, membimbing mereka secara lebih daripada kemampuan sedang dan kemampuan tinggi. Jadi nanti saya lebih ke anak-anak kemampuan rendah, kemudian memberikan juga di LKPD-nya itu petunjuk yang lebih rinci daripada untuk yang kemampuan sedang dan tinggi. Juga untuk yang kemampuan rendah, insya Allah akan diberikan link video seperti ini loh caranya pengerjaannya, seperti itu. Jadi selain saya bimbing, mereka juga bisa eksplorasi melalui YouTube. Jadi melalui sintak-sintak pendekatan tipik juga ya Bu ya? Ya. Baik Ibu, nah kira-kira media apa Bu yang Ibu akan gunakan di dalam pelaksanaan pembelajaran besok Bu? Ya itu untuk memudahkan anak-anak biar diskusinya lebih mudah ya. Jadi nanti diberikan LKPD. Yang pertama tadi ada yang rinci, kemudian ada yang ya udah jadi tinggal permasalahan mereka mengerjakan. Kemudian untuk yang rendah dan juga sedang itu ada link ke YouTube. Jadi seperti contoh permasalahan yang berbeda, yang mirip. Nanti mereka coba menerapkan kalau permasalahan seperti ini itu bagaimana? Apakah sama cara mengerjakannya seperti itu. Wah, kayaknya menarik tuh Bu ya. Semoga bisa, saya Pak. jadi tidak sabar nih melihat performa Ibu. Oke, baik Bu. Nah, sekarang potensi apa yang Ibu kembangkan dalam kegiatan nanti, Bu? Kan ini kegiatannya kelompok ya Pak. Nah, saya harap di situ ketika nanti yang jadikan satu nih kelompok sedang, kelompok rendah dan kelompok tinggi itu mereka bisa saling berbagi, saling bekerja sama. Kalau misalnya nggak bisa kan
mereka jadi gimana nih, karena kita kan punya apa ya, punya tujuan kita harus bisa nanti presentasi ke depan. Berarti mereka saling bekerja sama gitu, biar bisa nggak cuma saya yang bisa, tapi teman-temannya juga bisa gitu. Jadi kerjasamanya juga habis itu ada apa ya, sosial emosional kali ya, karena kan itu berhubungan dengan orang-orang lain juga kan sama temannya gitu. Jadi pengembangannya adalah kompetensi sosial ya Bu ya, Ya, sosial. bagi peserta didik buat Biar pengembangannya. aktif juga. Oke. Bagus itu Bu. Nah, kira-kira Ibu kapan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan jam berapa Bu? Ini ada kegiatan pembelajaran saya di hari Senin, bisa itu ada yang pagi, bisa ada juga yang setelah zuhur. Nanti bebas mau yang mana, bisa pagi atau yang setelah zuhur. Tapi biasanya lebih kondusif kalau pagi Pak, jadi anak-anaknya semangat gitu. Baik Ibu, nanti hari Senin di jam berapa Bu? Jam kedua? Jam ke-1, 2. Jam 1. Oke, jam ke-1 atau jam kedua saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melaksanakan supervisi dan melihat serta mencatat hal-hal apa yang terjadi dalam kelas. Nah, nanti Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, kita akan melaksanakan percakapan pra dan pasca, maaf. Ya. Ini kan saat ini kita melakukan pra ya. Ya. Sebelum observasi, nanti pada selesai Ibu melaksanakan kegiatan proses pembelajaran, nanti pada saat selesai saya akan menanyakan bagaimana Ibu rasakan, Ya. apakah dampaknya seperti apa dan bagaimana, dan gimana nanti saya dampingi juga dengan pengajar praktik Bu dari Ibu Heni Ya, siap. selaku pengajar kurikulum ya, Ya. dan beliau juga satu ampu dengan Ibu. Ya, matematika. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang dengan saya Ya, terima kasih Pak. dalam pelaksanaan pra observasi. Sampai bertemu nanti hari Senin pada saat observasi. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak, ditunggu kerjasamanya. Waalaikumsalam.